saya Nelveri Sularsati di channel Politik. Oke, jadi kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu ada Saya Jeko Luciano. Saya Alexa Iflan Putri. Oke, di sini kalau boleh tahu nih, sebelum kita membahas topik apa yang akan kita bahas, kalau boleh tahu Jeko ini kesibukannya apa nih? Kalau saya tuh sebenarnya seorang pedagang swasta ya. Saya menjual pakan ayam, pakan ternak, menjual juga maksudnya bibit-bibit tanaman. Ada toko, saya buka toko. Oke. Kalau Alexa nih apa? Kalau saya yaitu buruh yang bekerja di dekat rumah sendiri. Jadi kita ada dua narasumber yang kesibukannya itu berbeda-beda ya guys. Betul. Jadi, Ada yang buruh dan ada wira swasta. Ya, wira Swasta. swasta. Oke. Jadi di podcast kali ini bakal ada yang berbeda guys dari podcast yang sebelum-sebelumnya atau yang kemarin-kemarin. Di sini kita nggak hanya berbicara yang monoton yang membahas satu topik, Tapi kita punya banyak topik yang ada di podcast ini. tetapi di sini kita akan pembahasan kita yaitu Tentang pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Oke. Jadi apa ini? Kita tahu. Kita langsung buka aja. Oke. Jadi kita bakal langsung buka aja di topik ini dan kita bakal ambil satu topik yang akan kita bahas sekarang. Pertama itu ada perekonomian hutang dan pendapatan. Nih. Menurut Jeko nih gimana? Untuk perekonomian Indonesia ya, Iya. pertama. Untuk perekonomian Indonesia di zaman Jokowi itu tentunya dia bertumbuh dengan lumayan pesat. Untuk PDB kita dia naik. PDB tahu ya di sini PDB Kalau artinya? mau tahu apa tuh PDB? Iya, banyak yang PDB belum itu tahu nih kayaknya. pendapatan domestik bruto. Jadi kalau misalnya di rata-rata pendapatan rakyat Indonesia itu meningkat, tapi cuma di wilayah Indonesianya aja. Kalau misalnya kamu kuliah di luar negeri, kan di luar Indonesia tuh, Iya. pendapatan kamu gak bakal dihitung di PDB. Nah, untuk PDB sendiri dia meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga menguat gitu. Tetapi untuk hutang memang pastinya gede ya utang Iya. Indonesia, Iya. utang Indonesia di era Iya, Jokowi betul. dari zaman sebelumnya lebih gede di zaman Jokowi. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang, hutang itu cuma boleh 60% dari PDB. Nah, sedangkan kalau secara skala memang hutang Indonesia itu masih tergolong sehat karena dia masih jauh daripada angka 60% itu. Ya, jadi masih sehat sih sebenarnya perekonomian Indonesia. Oke, mungkin udah jelas nggak sih? Kita lanjut Iya. aja ke topik yang Kedua kedua kali ya. ya. Yang kedua bakal diambil oleh Desti. Ya, oke. Topik yang kedua yang mau kita bahas itu tentang menteri. Nih, kalau tadi udah kita dengar pembahasan topik dari Jeko, kita dengar dari Alexa nih gimana kalau tentang menteri di Indonesia ini? Kalau saya akan membahas Menteri Pak Asman An-Nur. Beliau adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Beliau adalah koalisi dari Partai PAN. Dan pada saat pencalonan Jokowi yang kedua, beliau tidak pro kepada Jokowi dan tidak mengusung Jokowi sebagai presiden. Dan pada terpilihnya Jokowi menjadi presiden pada periode kedua, Pak Asman ini tadi diberhentikan oleh Jokowi. Oh, jadi karena berbeda koalisi tadi dia nggak masuk kabinet lagi gitu Iya. istilahnya ya. Oke. Kalau dari Jeko ada nggak nih menteri yang bakal Jeko bahas? Kalau aku sendiri sebenarnya ada satu menteri yang di kepala aku gitu kan, karena mungkin dari teman-teman aku juga banyak yang nanya kok si menteri itu diberhentikan sih oleh presiden. Nama menterinya adalah Anies Baswedan. Cawapres kita ya guys, Ya, 01. cawapres kita ya. Ini Iya. Paslon 01. Saya akan jawab di sini. Oke, kita kupas tuntas. Sebenarnya belum ada jawaban pasti konfirmasi mengenai kenapa Jokowi memberhentikan Pak Anies. Iya. Tentunya jawaban pastinya ada di kepala si Jokowi itu sendiri kan. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan sebenarnya seorang playmaker gitu kan. Dia adalah orang yang langkahnya tuh nggak bisa ditebak gitu sama sekali. Siapa yang tahu bahwa dia akan keluar dari PDI, dia akan mengkhianati terus anaknya bisa langsung masuk cawapres? Nggak ada yang tahu. Sehingga yang saya bisa simpulkan adalah sebenarnya permainan dia ini strategis gitu. Dia punya suatu permainan yang sudah
dilancarkan di dalam otaknya, sehingga dia pasti mesti punya pion yang tepat istilahnya. Nah, dia mesti punya susunan jajaran menteri di kabinet itu yang sesuai dengan visi dia. Barangkali Pak Anies ini walaupun dia kemarin punya langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah dunia pendidikan, seperti dia menghapus PUN kemarin, dan itu kan masih dipakai sampai sekarang. Iya, Nah, walaupun dia kerja sebagai menteri pendidikan, ya mungkin karena tidak satu visi dengan Pak Jokowi tadi, maka dia diberhentikan dari kabinet. Kalau menurut saya begitu. Oh. Mm-mm. Apa ada tambahan menteri lain dari Alexa? Nah, saya juga akan membahas menteri ini dari Bapak Luhut Binsar. Wih, Dia, kontroversial sekali namanya, Iya, Luhut betul, Binsar betul. LBP. dia termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 dan dia ditunjuk oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo sebagai Menteri Kemaritiman. Bapak Jokowi sangat puas terhadap kinerja Bapak Luhut ini. Jadi dia sering ditugaskan untuk menangani kasus seperti kasus COVID kemarin, polusi, dan banjir. Tetapi mengapa harus Pak Luhut, sedangkan dia adalah Menteri Kemaritiman? Kenapa harus mengurus COVID? Kan banyak menteri, ada menterinya. Iya. Yang Dalam jelas itu bidang tidak itu. berhubungan ya. Ada dengan Menteri Kesehatan. Iya, Nah, betul. Ya, apalagi kan Pak Luhut ini kan Menteri Kemaritiman dan Investasi sebenarnya iya. kan. Jadi apakah Jadi, pemerintah ini hanya Nggak berhubungan nggak sih sama tentang iya, COVID kayak benar gitu banget. ya betul. Gitu. Aku Masih ada ada satu lagi? lagi, aku ada. Oh, apa Nama tuh? nama Luhut kan ini kan. Nama menterinya itu Grogi guys, grogi. Nama menterinya tuh sebenarnya Sri Mulyani kalau kalian pernah Wah, dengar. Sri ini Mulyani apa tuh? Terkenal nggak ya. sih Nah, ibu benar. ini? Karena kinerjanya bagus banget Sri Iya. Mulyani. Dia tuh Kementerian Keuangan Kemenko, dan dia itu emang kinerjanya dia udah kerja sama Pak Jokowi itu lama gitu. Dari 2016 mungkin ya, nggak tahu aku lupa. Cukup lama ya. Iya. Lama banget dia. Nah, sehingga kalau misalnya aku pribadi sebagai seseorang yang lumayan senang sama kinerjanya Bu Sri ini, kalau misalnya aku dapat kesempatan nih menjadi presiden misalnya dan Oh, bisa jadi bakal ada Kepikiran, guys. bakal dia jadi presiden. Nah, ini bukan, ini maksudnya kalau gitu kalau misalnya kalau. karena aku tahu kinerjanya Bu Sri dalam menangani ekonomi Indonesia itu sangat baik. Sebagai orang yang nyusun kabinet, sebenarnya aku nggak peduli sama susunan yang lain. Aku cuma peduli Bu Sri ini masuk ke Menko aku gitu. Oke, Nah, ya. kalau aku pribadi begitu ya. Karena pada saat COVID kemarin, emang penanganan Kementerian Keuangan di Indonesia itu bagus sekali, sehingga stabilitas ekonomi kita terjaga dengan baik. Kemarin dari UMKM, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah, itu menyerap 97% tenaga kerja dari masyarakat gitu, sehingga bisa membantu banget masyarakat untuk menjaga ekonominya. Iya. Gitu. Jadi Bu Sri Mulyani ini sangat berperan penting nggak sih bagi Benar, Indonesia? penting banget. Oke, mungkin udah habis. Gak ada lagi nih Habis menteri kali yang ya. bakal kita bahas. Oke, kita lanjut Skip aja ke topik ketiga. pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan topiknya kita akan membahas tentang realisasi dana. Oh. Jadi aku pengen tanya nih, hutang di Indonesia itu dikemanain sih? Oh, tadi kita udah bahas tentang hutang ya. Ada yang sampai 7.000 Iya, triliun, enggak sampai 7.000 sih, cuma 6.000. Nah, untuk hutang ini sebenarnya di eranya Pak Jokowi itu diinvestasikan banyak ke infrastruktur. Ya kalau misalnya di zamannya Pak SBY kan dimasukin ke ranah industri itu. Tapi kalau misalnya di zaman Pak Jokowi dia lebih memfokuskan ke pembangunan. Ya gimana enggak, maksudnya tuh kan dia kan orang sipil kan, insinyur kan Pak Jokowi kan. Jadi emang banyak jalan tol yang dibangun, banyak bendungan, banyak bandara yang dibangun di zamannya Pak Jokowi gitu. Dan juga kemarin kan ada banyak juga realisasi dana yang nggak berupa infrastruktur kayak Asian Games Iya. di 2018. Dan juga satu lagi itu ada U20 kemarin kan U20 lagi G20. Nah itu yang dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Nah itu dia realisasi dananya ke situ jadi. Oke. Kita bakal lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nggak sih? Oke nih, kita akan ngebahas yang dimana ini tuh sering terjadi di pejabat-pejabat Indonesia, yaitu tentang korupsi. Waduh. Wah, ini sangat
viral ya di Indonesia. Tikus-tikus Banyak ya. banget Tikus-tikus berdasi tikus-tikus ya. kantor yang bakal kita wah ini Gimana nih? sangat menurut menarik kalian? nih Kita topiknya. kulitin satu-satu nih ya. Korupsi. Ini kita bahas di pemerintahan Pak Iya, Jokowi ya. Iya, sebenarnya. betul. Di pemerintahan Pak SBY sebelumnya Pak Jokowi itu sebenarnya kasus yang tercatat itu kayak bisa dibilang lebih kecilnya jauh gitu, kayak cuma beberapa kasus aja yang gede yang tercatat, tapi pada saat Pak Jokowi kok malah kasusnya kesannya melonjak Melonjak, naik iya. gitu kan. Nah ini kan bisa berarti sebenarnya dua hal yang Ya, ada dua kemungkinan. Nih. Mungkin itu korupsi itu sudah lama, tapi baru ketahuannya pada pemerintahan Bapak Jokowi Iya. ini. ya, atau satu lagi emang koruptor yang banyak di zaman Iya. Pak Jokowi. Iya. Jadi bisa diartikan Banyak dua. tuduhan ya. Dan kita Tapi nggak malah tahu. jatuhnya jadi ngejahatin Pak Jokowinya nggak sih? Iya. Jadi kayak Jokowi malah bikin banyak korupsi di Indonesia. Ya, sebenarnya nggak fair juga di Iya. Iya betul. gitu. Oke, yang selanjutnya Nih, selanjutnya kita akan bahas yang dulu sempat viral ya. Iya. Ini tentang Omnibus Law. Oh, Omnibus Law. Gimana nih menurut Alexa tentang Omnibus Cipta Law Kerja. ini? Cipta Kerja. Iya, Cipta Kerja ini. Omnibus Law ini dicetuskan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020. Ini adalah rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang yang pengesahan tersebut banyak penolakan dari masyarakat karena menimbulkan dampak bagi contohnya seperti saya buruh. Iya. Nah, Omnibus Law ini berperan untuk mengganti undang-undang yang lama kan? Merevisi. Ya, merevisi. Ada 11 poin yang ada dalam rancangan undang-undang ini, yaitu 1. Penyederhanaan perizinan tanah, 2. Persyaratan investasi, 3. Ketenaga kerjaan, 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM, 5. Kemudahan berusaha, 6. Dukungan riset dan inovasi, 7. Administrasi pemerintahan, 8. Pengenaan sanksi, 9. Pengendalian lahan, 10. Kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir 11. Kawasan ekonomi khusus. Cukup banyak juga ya. iya ternyata banyak juga ya tentang undang-undang Cipta Kerja ini. Ini ngomong-ngomong kita udah tadi ngobrol. Oh iya, Oh iya, sorry, kita sorry, sampai sorry, keasikan sorry. ngobrol ya. Sorry Kita- banget nih. Kita panggil wati kita ya. Iya, ini wati kami. Aduh. Silakan. Ini Wati namanya. Iya, Iya. wati. Tapi nama aslinya itu wati itu nama panggung. Nama panggung. Nama aslinya Fadia. Fadia. Nih kebetulan kita bahas tentang Omnibus Law, tapi sebelum itu kita boleh kasih minum dulu ya buat Iya, haus banget. Iya haus. Boleh ya, minta tolongnya. Tolong ya Wati ya. Iya. Aduh, cepet dong. Lama nih. Wati lari wati. Sprint lo guys. Aduh, potong gaji. Gercep ya, gercep. Sip, aduh. Ya, enggak apa-apa deh. Kasih ya. Sip ya. Ini kita nggak di sponsor dan nggak di endorse ya guys. Tolong, Iya. tolong. Tapi kalau mau endorse atau sponsor kita boleh Sprite. Boleh masuk. Oke. Aku nih. izin minum dulu. Oh iya ya. boleh. Ya, oke, boleh silakan. Kocak deh. Kocak. Aduh, sulit. Rikitiu. Tunggu deh, tunggu. Kamu boleh minum dulu kok, Jeko. Iya, iya, oke. Ini kan sebelagi Jeko minum nih. Lagi membahas Omnibus Law. Kayaknya boleh kali kita minta pendapat Padiah ya. Ya, atau pengalaman cerita Padia karena Iya. Padia ini udah kerja lumayan lama Lama ya. ya, 2 Kalau di kita tahun. 2 tahun, tapi sebelum itu dia pernah kerja di tempat lain juga sebagai buruh juga. Coba perkenalan dulu dong. Iya. Jadi saya Fadia. Sebelum saya kerja di sini, saya itu juga sebagai buruh, ya mungkin gimana ya? Menurut saya agak merasa tertekan dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena ya untuk cuti kerja itu sangat sedikit dan juga waktu kerjanya itu tidak sesuai dengan gaji gitu. Dan juga kita disuruh untuk kerja yang lebih ekstrak dari kerja yang biasanya, ya mungkin dari sayanya saya merasa tidak tertekan dan mungkin saya ya menurut saya Sebagai saya- buruh dulu kamu tertekan sehingga Iya. kamu sekarang
bekerja bersama. Iya. Ya, oke. Dia boleh balik lagi ya ke belakang Ah, kamera. Oke, terima kasih. Makasih ya pendapatnya Makasih, Nadia. dan ceritanya. Bye. Oke, gimana nih menurut kalian? Ya, ini tadi bahas apa sekarang? Undang-undang Cipta Undang-Undang Kerja. Cipta Ya, Omnibus Cipta Law. Kerja, astaga, iya. Nah, ini Ada yang tahu nggak sih apa untung ruginya adanya Omnibus Law ini? Oh. Bisa ada yang bisa jelasin? ya kayak kemarin kan ini padahal cuma undang-undang kan, Iya, cuma undang-undang, tapi kok bisa kontroversial gitu. Aku juga penasaran dengan itu, Pak. Kalau ini berdampak buruknya seperti gaji, jam kerja, dan cuti. Aku akan bahas cuti ini ya. Kalau cuti ini kan dari yang awalnya seminggu 5 hari, sekarang diubah menjadi 6 hari kerja dan 1 hari cuti. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Alexa tentang ruginya adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau untungnya ada nggak sih? Mungkin Iya. bisa dijelasin sama Jeko? Pada awalnya UU Cipta Kerja ini dibuat kan sebenarnya untuk biar ekonomi kita lebih berjalan lebih apa ya istilahnya, Baik lebih gitu. fluktuatif gitu Oh, istilahnya, oke. lebih ngalir istilahnya. Iya. Iya. Karena kan kita waktu itu juga masih zaman-zaman era-era Covid kan. Iya, betul. Nah, emang waktu itu juga kita mau menarik tenaga kerja asing, tapi mungkin karena masyarakat istilahnya kemakan sama janjinya Jokowi di kampanye kan. Iya, iya. Di kampanye bilangnya biar tenaga kerja asing lebih sulit masuk, dipersulit gitu. Tapi dengan adanya UU Omnibus Law ini, UU Cipta Kerja ini kok malah kesannya tenaga kerja asing lebih gampang masuk. Lebih gitu. gampang masuk ke sebenarnya Indonesia ya. Ini menguntungkan dari dua sisi gitu. Kita dapat investasi lebih banyak, tapi ya mungkin ruginya tadi udah dijelaskan gitu kan. Sebenarnya aku juga nggak terlalu bisa ngomong banyak di sini. Aku netral sih sama Iya. Omnibus Law. Iya, betul. Oke. Mungkin kita langsung aja ke topik yang terakhir kali ya. Karena kita mungkin juga udah terlalu panjang bercerita. Jadi Iya. kita bakal yang topik yang terakhir aja. Oke, topik yang terakhir itu tentang IKN. Nah, ini kan proyek baru nih, ya nggak sih? Iya, Masih belum fresh ada. banget. Iya. Juga proyeknya Jokowi kan. Nah, jadi bisa dijelasin nggak apa sih IKN ini? Alexa mungkin bisa jelasin. IKN adalah ibu kota negara yang dipindahkan ke Kalimantan Tengah, yang awalnya kan Jakarta dan sekarang pun masih Jakarta. Karena Jakarta ini memiliki 2 peran, yaitu kota pemerintahan dan kota berbisnis. Jadi salah satunya yaitu kota pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Tengah ini. Proyek ini juga masih banyak pertentangan Iya. lah ya dari banyak pihak. ini juga belum 100% selesai. Ini akan bisa dilaksanakan atau juga tidak dilanjut. Jadi belum Ya, tentu. tergantung pemerintahan Iya. saja. Ya, berarti belum tentu kan ibu kota kita bakal pindah ke Kalimantan. Kalimantan. Ya, oke. Kalau pro dan kontranya IKN boleh dijelasin? Siapa nih bakal jelasin pro-nya dulu kali ya? Aku dulu coba ya. Iya, Kalau aku boleh. sendiri pribadi pro gitu. Karena menurut aku nggak etis aja dua peran sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan itu tuh dijejelin dalam satu kota. Karena kalau misalnya dimasukin dalam satu kota, efeknya apa? Bisa terjadi macet, Iya. bisa terjadi banjir, bisa terjadi polusi menumpuk di satu kota. iya. Sedangkan kalau misalnya pemerintahannya dipindah ke Kalimantan Tengah kan lumayan strategis tuh. Iya, Kalimantan pulaunya gede, terus ditaruh di tengah-tengah, itu kan lumayan strategis. Sehingga pemerintahan bisa berjalan di Kalimantan Tengah, bisnis bisa tetap lanjut di Jakarta. Iya, jadi bisa by step nggak sih? Jadi kayak ya beraturan aja, sabar. Iya. Oke. Kalau kontranya, Alexa kayaknya kontra. Kalau aku sih kontra. Kenapa harus dipindahin ke Kalimantan? Karena kita kan Indonesia ini masih banyak masalah pokok kan. Salah satunya tuh masalah stunting, tentang pendidikan. Nah, kenapa kita harus memindahkan itu ke sana, sedangkan masalah pokok yang tadi belum selesai? Iya, karena banyak dana yang diperlukan. Iya, betul. Oke, habis nggak sih? Kayaknya ini juga udah habis pertanyaannya. Kita bakal mungkin udah, karena kita juga udah terlalu panjang ya ngobrolnya tentang ini dan terlalu berat juga pembahasannya.
mulai ngantuk-ngantuk. Iya, betul. Karena udah kurang fokus di kayaknya. Jadi mungkin kita bakal akhirin aja. Ini podcastnya dan betul. Sebelumnya kita mau terima kasih dulu Iya, buat kepada Alexa dua dan Jacob narasumber ya, kita. karena udah mau datang Makasih juga nyempetin udah menyempatkan Iya. waktunya ke sini. buat ngebahas ini. Mungkin besok-besok kalau ini viral kita bahas lagi ya. Amin. Kita Ya guys. bakal bahas lagi dan terima kasih buat Jeko dan Alexa yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi mungkin sekian podcast Yang akan- dari kami. Ya. Dan Oh iya itu penutupan- Wati, makasih Oh dulu iya. ya. Udah. Jadi Ada Terima kasih Wati. sini. Kita kami suruh Wati yang closing gimana? Iya, setuju. Dadah. Makasih Wati ya. Jadi, sekian acara podcast dari channel politik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, guys, komen. Like, komen. Korupsi siapa kira-kira? Ya, siapa nih? Alexa boleh? Atau Jeko? Coba kamu dulu. Tar, tunggu dulu. Tar. Editor cut. Pindahkan ibu kota baru kalau Something Jadi lah deh. Udah habis udah aku nak ketujuh meja be. Terus apa lagi nak ngomong tadi? Udah, itu. Oleh ngapa? Kenapa kita harus membangun istana? Istana baru ke ibu kota baru? Kok malah ngobrol? Aku matahannya dari tadi nih. Gak ada yang muku Gitu. Bingung ya sumpah. Itu rugi Joy. Ruginya. Ah ya sudah. Oh. Gak ada di sini, aku udah nyata. Untungnya. Jeko untung Berapa Jeko menit berarti. tuh? Emang omnibusannya lama kan? Woi, Iya. 23 menit. berapa?